Oke. Jadi hari ini secara garis besar aja, Bu Yusita akan mengajar kita bagaimana memilih makanan yang tepat pada anak kita dengan metode rotasi dan nutrigenomik. Benar ya, Bu, ya? Ya, betul. Nah, ini sangat, sangat kita perlukan karena sebagai orang tua kita pastinya, eee, butuh pengetahuan ini karena impact daripada perubahan makanan atau makanan yang tepat untuk anak kita, impact-nya luar biasa terhadap behavior anak kita, kemampuan fokus anak kita, itu yang terjadi sama, eee, anaknya Bu Yusita Abizar. Ya, salah satu yang dia, teliti adalah setiap makanan yang diberikan kepada anaknya itu impact-nya seperti apa. Jadi, saya berharap ini saya juga sama-sama belajar, kita sama-sama untuk bisa, mendengarkan Bu Yusita, membagikan ilmunya kepada kita. Oke? Saya persilakan Bu Yusita untuk memulai. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera buat semua yang hadir di sini malam hari ini. Terima kasih pada Bu Mingfe, pada Dr. Ali, dan segenap seluruh tim protokol Dr. Ali Senjaya ya. Dan juga orang tua hebat semua yang ada di sini sudah mau menyempatkan untuk belajar lagi di part kedua. Mungkin saya minta waktunya 5 menit untuk melihat sekilas video Abizar dari nol, dari yang sebelum intervensi apapun sampai detik ini, sampai video yang kemarin saya rekam. Jadi setidaknya orang tua itu tidak bisa tahu gitu loh, bisa tahu bukti nyatanya setelah intervensi di protokol Dr. Ali Senjaya plus diet itu seperti apa jadinya. Sudah ya? Oh, sudah ada suaranya. When I was just a little boy, I asked my mommy, what will I be? Will I be handsome? Will I be rich? Here's what she said to me. Que sera, sera. Whatever will be, will be. The future's not ours to see. Que sera, sera. What will be, will be. When I was just a child in school, I asked my teacher, what should I try? Should I paint pictures? Should I sing songs? This was her wise reply. Que sera, sera. Whatever will be, will be. The future's not ours to see. Que sera, sera. What will be, will be. Now I have children of my own. They ask their daddy, what will I be? Will I be pretty? Will I be rich? I tell them tenderly, que sera, sera. Whatever will be, will be. The future's not ours to see. Que sera, sera. What will be, will be.
Sangat bagus sekali ya, videonya. Ada satu Saya lagi Bu, itu Oke. ini yang sekarang, yang dia yang itu baru udah 2 tahun yang lalu ya. Kalau yang hari ini saya ada, bentar. Jadi saya mau liatin errornya juga. Ini Abizar belajar koordinasi tangan sudah mulai oke. Dia mulai mengambil mainannya sekaligus, jadi nggak satu-satu ya. Begitupun dengan memasak, itu sudah sesuai dengan instruksi dan bisa berhati-hati. Kemudian belajar menyusun huruf hijaiyah dengan tantangan, dia mau mengikuti. Kemudian belajar memasak, memotong kacang panjang ya untuk bikin sayur. Kalau di sekolah, ya kadang tenang, kadang juga masih warawiri. Kalau ini coba saya latih untuk membuka paket, dia sedikit nggak sabar ya, masih belum sabar bener. Ada juga belajar mencuci sayur, pokoknya membantu di dapur lah. Nah ini contoh dia sudah bisa mengikuti gerakan di televisi. Dulu nggak bisa ya, bisa seperti ini. Ini kegiatan waktu dia sensori integrasi. Dia masih belum sempurna gerakan merayapnya, jadi masih ditarik, diseret badannya. Ini untuk melatih kekuatan tangan. Jadi Abizar itu kekuatan tangannya kurang. Kalau kaki sudah bagus ya. Kalau tangan itu masih lemah sekali. Jadi kayak proses lempar tangkap bola itu agak agak letoy gitu tangannya. Dan dia suka banget nih, kalau akhir-akhir ini streamingnya itu suka mainan jari, membentuk huruf. Kacang panjang gitu. Jelek, nggak mau aku kalau kayak gitu. Sudah Bu Mingfe. Oke, itu, maksud saya gini, orang tua itu mungkin ada baiknya membuat video dari, setiap bulannya. Jadi mungkin nanti kalau sudah, bisa dikomparasi gitu ya, dari bulan pertama anak SD kadang-kadang kita kan lupa ya, "Oh dulu anak saya seperti apa." Mungkin video itu akan membantu Anda untuk mengingatkan Anda bahwa apa yang Anda lakukan itu tidak sia-sia, gitu ya. Oke, Bu Yusita, bisa saya gitu aja, saya nggak mau interupsi karena kita hanya punya waktu 2 jam, silakan dimulai. Dan untuk para bapak dan ibu yang udah join di sini, jangan malu-malu untuk bertanya, karena kita bertanya untuk improvement anak kita. Jadi, jangan sia-siakan kesempatan ini untuk, ya kita bertanya. Oke, jadi Bu Yusita pasti akan menjawab. Oke, saya mulai. Jadi hari ini saya akan lebih detail di part kedua, yaitu menu harian sehat untuk anak ABK. Pengalaman saya untuk mendampingi Abizar ya. Jadi nanti di dalamnya kita akan membahas mengenai bagaimana memilih makanan yang sehat, kemudian detailnya itu seperti apa dietnya, implementasi dietnya seperti apa, kemudian baiknya atau buruknya dari diet ini tuh seperti apa, kemudian dampaknya pada anak saya itu errornya itu bagaimana, dan solusi yang saya lakukan itu apa juga. Hasilnya seperti yang tadi di video lihat ya, di video yang saya tampilkan, itu seperti itu. Dan ada beberapa PR yang memang saya belum ketemu gitu. Jadi memang belum dapat jawabannya. Tapi sambil jalan mungkin kita akan menemukan ya. Nah, memilih makanan sehat pasti sebentar. Pasti semua sudah tahu ya, kalau yang ikut Zoom yang di pertama, saya memilih untuk memasak sendiri, tanpa ada campuran MSG, tanpa ada pengawet, perisa, pemanis, yang mana itu ada terkandung dalam produk-produk kemasan. Entah itu ada saori, roiko, kaldu balok, kemudian kecap,
saus tiram mungkin, dan produk-produk saus-sausan atau bumbu-bumbuan yang cair yang dikemas itu biasanya memang ada pengawet, perisa, pemanis yang seperti itu. Dan saya juga sudah mulai mendietkan Abizar itu tepung-tepungan ya, tepung apapun. Karena seperti yang saya jelaskan di part 1, ternyata diet gluten free itu tidak berdampak yang signifikan pada anak saya. Pencernaannya membaik, tapi tetap jamuran gitu. Sehingga saya memutuskan untuk tidak memakan tepung yang berpati-pati dulu. Saya pakainya tepung kacang-kacangan. Visi saya, kenapa kok saya udah deal lah untuk mendietkan Abizar itu, asupan berupa menu yang sehat itu badan akan menerima hal yang baik, ya kan? Jadi pencernaan pun ikut senang. Good effect-nya, metabolisme tubuh pastinya akan lebih baik dari sebelum intervensi diet sehat. Otomatis dia akan memberikan sinyal yang baik ke otak. Jadi menurut saya ya, nggak ada salahnya sih dengan memulai diet yang sehat. Karena memang badan yang sehat otomatis anak-anak juga akan terhindar dari penyakit degeneratif seperti diabetes ya, jantung dan lain sebagainya. Terus gimana nih misinya untuk melaksanakan diet tersebut? Yang pertama adalah komitmen pada diri sendiri. Itu yang harus kita lakukan. Karena kalau kita sendiri masih ragu, itu gampang terpengaruh. Tapi kalau sudah yakin, mau pengaruh yang buruk itu datang dari keluarga sekalipun, dari suami, dari orang tua, itu kita nggak akan terpengaruh. Kita akan tetap tegar, akan tetap bisa maju karena kita udah komitmen dan yakin. Jeleknya kita telan aja. Baiknya alhamdulillah, yang jelek kita telan dulu. Kita usaha dulu yang penting. Yang kedua adalah komitmen dengan keluarga. Waktu itu saya selalu menyarankan pada yang mau mulai diet, coba berkumpul dengan keluarga dulu, istilahnya rapat kecil-kecilan. Permisi, kalau saya ini mau dietin anak saya, yang mana harus begini, begini, dan begitu. Otomatis mungkin akan tidak tersedia makanan di meja. Mungkin akan saya sembunyikan di atas laci. Jadi kalau mau ngambil makanan di atas, supaya dia nggak bisa ngambil. Itu hal-hal atau tindakan-tindakan preventif yang bisa kita lakukan untuk mendukung kelancaran dari diet tadi. Kemudian harus yakin kalau hasilnya itu baik. Selama hasilnya belum baik, ya berarti effort kita masih kurang. Kemudian pola hidup sehat juga harus dilakukan. Syukur kalau keluarga bisa ikutan diet. Kalau nggak bisa kan memang diet itu sulit ya. Merubah pola hidup di manusia dewasa itu sangat-sangat sulit ketimbang pada anak-anak. Karena anak-anak itu masih bergantung pada orang tua. Jadi orang tua menyediakan apa, ya mau nggak mau mereka makan itu. Kemudian saya tidak banyak berekspektasi lagi. Kalau dulu mungkin awal-awal ekspektasinya besar ya. Aku sudah ke protokol dokter Ali ya. Aku sudah melakukan pengobatan di dokter lain juga barengan. Kemudian saya juga sudah diet, sudah beli suplemen mahal. Kok hasilnya kayak nggak ada 1%. Usaha saya kayak sudah 2000% gitu. Jangan sampai mengulangi kesalahan saya yang seperti itu. Karena justru kalau kita hidup dengan ekspektasi yang berlebihan, yang ada anak kita tuh seolah-olah tidak progres. Padahal setelah saya catat, banyak sekali progresnya Abizar itu, daripada kemundurannya. Nah, jadi memang harus selalu belajar bersyukur apapun kondisi anak kita. Jalani aja dengan ikhlas, ibadah, dan berdoa. Jadi misinya itu lebih ke psikologis dan ini ya, kerohanian. Karena memang intisari dari kita bisa sukses diet itu komitmen dan percaya bahwa anak kita bisa termanage dengan baik, asalkan kita terus berusaha dan berpositif thinking. Nah, untuk bahan makanan sendiri ya, kita memang sudah seharusnya lebih bijaksana. Jadi ada nih orang tua yang doyan banget organik. Wah, aku udah makan organik semua loh. Anakku kok nggak progres ya gitu.
Tapi ada anaknya yang progres banget tanpa bahan makanan organik. Jadi jangan skeptis ya pada suatu bahan makanan yang dia memiliki nilai yang berlebih gitu. Kayak organik itu kan berarti nggak semua orang bisa beli ya. Karena organik itu mahal. Pasti lebih mahal, bisa 2-3 kali lipat. Jadi kita harus bijaksana. Lihat finansial kita. Kita bisa nggak beli organik? Selama bisa beli organik, lakukan. Kalau nggak bisa, pakai yang lokal juga nggak apa-apa. Nah, terus makanan itu ada yang namanya inflammatory food atau makanan yang bisa menginflamasi. Kalau di sini pasti sudah sering dengar inflamasi ya. Dokter Ali sudah sering berkali-kali menyebut inflamasi. Ada juga makanan yang anti-inflamasi. Inflammatory food atau makanan yang termasuk makanan yang menimbulkan inflamasi itu adalah makanan yang menyebabkan atau memicu peradangan dalam tubuh. Jadi tubuh itu panas. Kalau orang Chinese menilai itu dia auranya itu api kayak gitu ya. Jadi tubuhnya itu sering panas. Dan makanan tersebut kebanyakan berasal dari makanan yang diolah secara berlebihan. Jadi awal mulanya nih sehat sebenarnya. Bahan utamanya tuh, cuman karena diolah berlebihan dan mendapat perlakuan-perlakuan yang salah, terdapat penambahan-penambahan zat yang aneh-aneh, jadinya dia menjadi makanan yang tidak sehat. Contohnya ya bisa dilihat di gambar tuh. Ada french fries, kemasan itu ya, ada burger, ada cola, pizza yang begitu-begitu. Ada juga makanan kaleng, ada soda, dan lain sebagainya. Itu adalah inflammatory food. Jadi hindarkan anak ABK kita dari makanan ini. Kalau dibilang apa harus? Ya, kalau saya bocorin 1 minggu 1 kali. Kenapa? Karena saya mau ada pelajaran hidup di situ. Nggak mungkin kan dia tidak mencicipi makanan yang pada umumnya orang makan. Misalkan nih, ada temennya ulang tahun. Apakah dia harus gigit jari nggak makan kue tart gitu? Padahal di dalam kue tart kan ada banyak sekali zat-zat yang menyebabkan inflamatori ya. Saya kasih, tapi saya banyakin tuh enzimnya. Enzimnya biasa 2 jadi 4 misalkan. Setelah itu baru deh di rumah, itu kan cuma occasionally ya. Jadi kayak di hari-hari nggak selalu ada gitu. Kadang setahun cuman berapa kali sih orang ulang tahun teman-temannya tuh paling 3 kali gitu. Jadi ya nggak usah terlalu yang saklek banget, bener-bener steril. Justru kalau nggak kemasukan yang begini nih biasanya gampang sakit. Saya pernah punya pasien yang dia makanannya serba organik. Apa-apa itu dia selalu spray dengan hand sanitizer gitulah istilahnya, disteril semua. Suatu ketika makan makanan yang dibuat orang lain ya, yang mungkin ada pertukaran bakteri atau mikrobiom di dalamnya. Yang lain nggak apa-apa tapi dia sakit. Nah, itu yang saya maksud. Jadi pertukaran mikrobiom itu juga butuh ya. Makanya kita lebih baik membuat makanan itu sendiri. Supaya ada pertukaran-pertukaran mikrobiom dari tangan, dari bahan makanan yang kita pegang, dan lain sebagainya. Nah, kemudian anti-inflammatory food. Itu kebalikannya dari inflammatory food. Jadi adalah sejumlah makanan atau bahan makanan yang membantu tubuh untuk bekerja sesuai fitrahnya. Kenapa saya bilang sesuai fitrahnya? Sesuai fitrahnya itu fungsi aslinya apa? Misalkan nih lemon fungsinya apa? Lemon fungsinya untuk sumber vitamin C. Ya sudah, itu adalah dia berguna sesuai dengan Tuhan menciptakan dia untuk sumber vitamin C. Gitu. Jadi yang disebut anti-inflammatory food itu yang memiliki manfaat besar untuk tubuh, meskipun tanpa ada perlakuan khusus. Jadi kita nggak perlu kan merebus lemon atau memanggang lemon untuk mendapatkan vitamin C. Kita tinggal peras, kasih air, jadi. Nah,
Dan anti-inflammatory food itu membantu metabolisme tubuh untuk menjadi lebih baik. Biasanya anti-inflammatory food ini ada pada bahan makanan asli atau whole food. Whole food itu sering ya dengar orang-orang bule bilang whole food kayak gitu tuh apa sih, itu makanan yang utuh, maksudnya itu yang asli. Kalau mangga ya mangga, terus pisang ya pisang, sayuran ya sayuran itu, nggak perlu diolah-olah berlebihan menjadi yang lain. Kalau burger kan udah dirubah tuh dari bahannya sendiri, udah dicampur, diblenderin tepung, dikasih bumbu dan lain sebagainya yang banyak perisanya, pengawet. Nah, itu sudah terolah dengan habis-habisan. Jadi dia bukan whole food lagi.